Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaidah Hasibuan dari kelas Tadris IPA Konsentrasi Fisika A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit contoh soal tentang penerapan turunan pada subbab maksimum dan minimum, kementotan dan kecekungan. Dan yang terakhir yaitu pada subbab maksimum dan minimum lokal. Selamat menyaksikan, semoga dapat sedikit membantu. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membahas soal tentang maksimum dan minimum, yakni pada halaman 171. Ini pembahasan tentang penerapan turunan ya. Soalnya tuh tentukan titik kritis dan carilah nilai maksimum dan minimumnya. Baik, nomor 1, fx ketika fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4 dengan ujung selang min 4 dan 0. Ini dia ya. Titik stasiun, maka kita terlebih dahulu tuh mencari titik stasionernya. F aksen x sama dengan 0, maka kita substitusikan. Kita lebih dahulu ini tuh turunan dari ini ya. Ini tuh turunan dari x pangkat 2 ditambah 4x tambah 4 tuh turunannya 2x tambah 4 ya teman-teman. Oke. Dapat disubstitusikan menjadi 2x dikurang sama dengan min 4. 4-nya tuh pindah jadi min. Kurang ya teman. Nah, jadi x sama dengan min 4 per 2, jadi hasilnya tuh min 2, jadi titik stasionernya tuh min 2 teman-teman. Dan untuk titik singularnya tuh ndak ada. Kita pergi ke titik kritisnya. Titik kritisnya yaitu min 4 diambil dari sini ujung selang, min 2 dari sini, dan 0 ini juga dari ujung selang yang ini. Jadi kita substitusikan soal yang ini ke titik-titik kritisnya, yakni F disubstitusikan ke 4 dari, jadi kita dapatkan yaitu semua x diganti dengan min 4. Oke, min 4 pangkat 2 kuadrat ditambah 4 dikali 4 ditambah 4. Jadi 16 ditambah 16 dikurang 16 ditambah 4 sama dengan 4. Ini hasilnya. Dan ketika f x-nya disubstitusikan ke min 2. Jadi semua x yang di sini tuh kita gantikan ke sini menjadi min 2. Min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 ditambah 4. Jadi hasilnya tuh min 4 dikurang min 8 ditambah 4, jadi hasilnya 0. Dapat kita simpulkan nilai maksimumnya itu ketika f min 4 sama dengan 4 dan f 0 itu sama dengan 0, dan nilai minimumnya itu pada saat f min 2 yakni 0. Jadi 0 yang paling minim ya teman-teman. F ketika F0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 ditambah 4 itu sama dengan 0 teman-teman. Yang selanjutnya yaitu nomor 2. Soalnya 4x ketika hx sama dengan x pangkat 2 ditambah x dengan ujung selang min 2 dan 2. Titik stasionernya tuh h aksen x itu turunan dari ini, jadi 2x ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan min setengah. Itu di sini ya teman-teman diambil. Dan titik titik singularnya tuh sama, nggak ada. Titik kritisnya tuh dapat kita temukan titik kritisnya tuh min 2, min setengah, dan 2. Maka kita substitusikan dari titik kritisnya tuh ke soal yang ini. Ketika h min 2 disubstitusikan ke x pangkat 2 ditambah x
maka hasilnya yaitu min 2 kuadrat ditambah min 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan H. Ketika H min setengah sama dengan min setengah kuadrat ditambah min setengah sama dengan min 1/4 dikurang min 2. Hasilnya tuh 1 dikurang 2 per 1/4 dan hasil akhirnya tuh min 1/4. Dan ketika H2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 sama jadi hasilnya tuh 4 ditambah 6 yang sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi dapat disimpulkan nilai maksimum H ketika di posisi 2 yaitu 6 dan nilai minimum H ketika di posisi setengah tuh 1/4. Yang nomor 3 tuh ini simbol kurang tahu ya teman-teman, kayaknya iya ya, X sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ujung selang X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Disubstitusi titik stasionernya tuh dengan begini disubstitusikan ke tadi sebelumnya tuh teman. 2X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3 per 2. Cara mencari jadi titik kritisnya tuh min 2 min 3 per 2 dikurang dan 1 disubstitusikan ketika ini disubstitusikan kedua, jadi min sama dengan 4 ini teman-teman awalnya, dan hasilnya tuh kita persingkat ya, jadi 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Dan ketika disubstitusikan ke min 3 per 2 hasilnya 9 per 4 dikurang 9 per 2, jadi 9 dikurang 18 per 4 sama dengan min 9 per 4. Dan ketika disubstitusikan ke 1 hasilnya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi nilai maksimumnya tuh ya ketika ya disubstitusi ini ya, simbol ini disubstitusikan ke 1 sama dengan 4, dan minimumnya tuh ketika disubstitusikan ke min 3 per 2 dan hasilnya tuh min 9 per 4. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Gx sama dengan 1 per 5 dalam kurung 2x ditambah 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 12x dengan ujung selang x sama dengan min 3 dan x sama dengan 3. Titik stasionernya tuh G aksen 0 sama dengan 0. Gx pangkat 2 ditambah 6x dikurang 12. Ketika dapat kita faktorkan ya teman-teman, dapat faktor hasil faktornya tuh positif 2 dan negatif 1. Dan ketika diuraikan x tambah 2 sama dengan 0 dan x berarti x sama dengan 2. Dan di sini x sama dengan 1. Dapat disimpulkan titik kritisnya tuh min 3, min 2, 1 dan 3. G dan kita substitusikan teman-teman. G ketika G disubstitusikan ke 3 dari faktor yang ini dari ini ya sama dengan 1 per 5 sama dalam kurung 2 dikali min 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 dikali 3 kuadrat ditambah 12 dikali 3 min 3 ya. Jadi dapat hasilnya tuh min 1 per 5 dikali 9 sama dengan 9 per 5. Oke, begitu juga selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Dan ketika G disubstitusikan ke min 2 tuh hasilnya min 1 per 5 dikali 20 berarti 20 per 5 sama dengan 4. Dan ketika G disubstitusikan ke 1 itu hasilnya 1 per 5 dikali 2 ditambah 3 sama dengan dikurang 12 sama dengan 1 per 5 dikali min 7 sama dengan min 7 per 5. Ketika G disubstitusikan ke 3 tuh hasilnya 1 per 5 dikali 45 berarti 45 per 5 sama dengan 9 ya. Jadi nilai maksimum sama dengan
G disubstitusikan ke 3, yakni hasilnya 9. Dan nilai minimum ketika G disubstitusikan ke 1, hasilnya tuh min 7/5. Untuk soal terakhir dari pembahasan maksimum dan minimum tuh, ini dia teman-teman. Ini sebenarnya soal nomor 6, tapi poinnya nomor 5 ya. Tadi kan 4, sekarang 5. Tapi dalam buku ini soal nomor 6. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x ditambah 1 dengan ujung selang min 3 dan 3. Titik stasioner tuh f aksen x, yakni 3x pangkat 2 dikurang 3. Dengan dapat dihasilkan faktornya itu positif 1 dan negatif 1. Dan hasil faktor tuh min 1 dan 1. Teman-teman pasti sudah tahu kan cara mencari pemfaktoran tuh dari soal-soal sebelumnya juga udah ada. Dapat diketahui titik kritisnya min 3/2, min 1, 1 dan 3. Ketika f disubstitusikan ke min 3/2, maka dapat didapatkan hasilnya dengan min 23 ditambah 36 ditambah 8/8 sama dengan 17/8. Ketika f disubstitusikan ke min 1 sama dengan min 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 3. Ketika f disubstitusikan ke 1, itu 1 dikurang 3 ditambah 1 sama dengan min 1. Dan ketika f3 disubstitusikan ke f disubstitusikan ke 3, maka hasilnya dapat ditemukan hasilnya tuh dengan ini udah pakai jalan ya teman-teman, tapi penjelasannya dengan singkat aja. Yakni dengan ketika f3 f disubstitusikan ke 3 sama dengan 27 dikurang 9 tambah 1 sama dengan 19. Jadi maksimumnya tuh f ketika f3 sama dengan itu hasilnya 19, dan hasil minimumnya tuh ketika f disubstitusikan ke 1, hasilnya tuh min 1. Sekian untuk pembahasan poin yang ini. Pembahasan yang kedua yaitu kemontotan dan kecekungan. Soalnya tuh ada ini 4.2 ya. Dengan soal gunakan teorema kemontotan untuk mencari di mana fungsi yang diberikan naik dan di mana turun. Soal 1. Fx sama dengan 3x tambah 3. Fx tuh monoton naik dengan f aksen x tuh lebih besar dari 0 dan 3 tuh lebih besar dari 0. Jadi fx naik untuk semua x. Soal nomor 2. Gx sama dengan x ditambah 1 dan dalam kurung juga x sama dengan 2. Gx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah x sama dengan 2. Hasilnya x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Gx monoton naik tuh ketika g aksen x lebih besar dari 0 dan 2x dikurang 1 lebih besar dari 0 juga. Jadi x sama dengan x lebih besar dari 1/2. Gx naik pada saat x. Jadi hasilnya tuh 1/2 dan ini tak terhingga. Dan Gx monoton turun tuh ketika G aksen X lebih kecil dari 0. 2X dikurang 1 lebih kecil dari 0. 4 lebih kecil dari setengah. Gx turun ketika pada saat X sama dengan min tak hingga dan 1 dan setengah. Soal selanjutnya tuh nomor 3. HT. HT sama dengan T kuadrat ditambah 2T dikurang 3. Ketika HT monoton naik tuh pada angka H aksen T lebih besar dari 0. 2T ditambah 2 lebih besar dari 0. T lebih besar dari min 2/2. Dan T lebih besar dari min setengah. Jadi HT naik pada saat ketika T itu min 1 dan tak hingga. HT monoton turun ketika H aksen T lebih kecil dari 0. 2T ditambah 2 lebih kecil dari 0. Jadi T sama dengan T lebih kecil dari min 2/2. Jadi T
T lebih kecil dari min 1. HT turun, jadi HT turun pada saat T T itu berada pada posisi min tak hingga dan min 1. Untuk soal terakhir dari pembahasan maksimum dan minimum tuh, ini dia teman-teman. Ini sebenarnya soal nomor 6, tapi poinnya nomor 5 ya. Tadi kan 4, sekarang 5. Tapi dalam buku ini soal nomor 6. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x ditambah 1 dengan ujung selang min 3 dan 3. Titik stasioner tuh f aksen x, yakni 3x pangkat 2 dikurang 3, dengan dapat dihasilkan faktornya itu positif 1 dan negatif 1, dan hasil faktor tuh min 1 dan 1. Teman-teman pasti sudah tahu kan cara mencari pemfaktoran tuh, dari soal-soal sebelumnya juga udah ada. Dapat diketahui titik kritisnya min 3/2, min 1, 1 dan 3. Ketika f disubstitusikan ke min 3/2, maka dapat didapatkan hasilnya dengan min 23 ditambah 36 ditambah 8/8 sama dengan 17/8. Ketika f disubstitusikan ke min 1 sama dengan min 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 3. Ketika f disubstitusikan ke 1, itu 1 dikurang 3 ditambah 1 sama dengan min 1. Dan ketika f3 disubstitusikan ke disubstitusikan ke 3, maka hasilnya dapat ditemukan hasilnya tuh dengan ini udah pakai jalan ya teman-teman, tapi penjelasannya dengan singkat aja. Yakni dengan ketika F3 F disubstitusikan ke 3 sama dengan 27 dikurang 9 tambah 1 sama dengan 19. Jadi maksimumnya tuh F ketika F3 sama dengan itu hasilnya 19, dan hasil minimumnya tuh ketika F disubstitusikan ke 1, hasilnya tuh min 1. Sekian untuk pembahasan poin yang ini. Pembahasan yang kedua yaitu kemontotan dan kecekungan. Soalnya tuh ada ini 4.2 ya. Dengan soal gunakan teorema kemontotan untuk mencari di mana fungsi yang diberikan naik dan di mana turun. Soal 1. Fx sama dengan 3x tambah 3. Fx tuh monoton naik dengan f aksen x tuh lebih besar dari 0 dan 3 tuh lebih besar dari 0. Jadi fx naik untuk semua x. Soal nomor 2. Gx sama dengan x ditambah 1 dan dalam kurung juga x sama dengan 2. Gx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah x sama dengan 2. Hasilnya x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Gx monoton naik tuh ketika g aksen x lebih besar dari 0 dan 2x dikurang 1 lebih besar dari 0 juga. Jadi x sama dengan x lebih besar dari 1/2. Gx naik pada saat x. Jadi hasilnya tuh 1/2 dan ini tak terhingga. Dan Gx monoton turun tuh ketika G aksen X lebih kecil dari 0. 2X dikurang 1 lebih kecil dari 0. 4 lebih kecil dari setengah. Gx turun ketika pada saat X sama dengan min tak hingga dan 1 dan setengah. Soal selanjutnya tuh nomor 3. HT. HT sama dengan T kuadrat ditambah 2T dikurang 3. Ketika HT monoton naik tuh pada angka H aksen T lebih besar dari 0. 2T ditambah 2 lebih besar dari 0. T lebih besar dari min 2/2. Dan T lebih besar dari min setengah. Jadi HT naik pada saat ketika T itu min 1 dan tak hingga. HT monoton turun ketika H aksen T lebih kecil dari 0. 2T ditambah 2 lebih kecil dari 0. Jadi T sama dengan T lebih kecil dari min 2/2. Jadi T lebih kecil dari min 1.
HT turun pada saat T T itu berada pada posisi min tak hingga dan min 1. Soal yang selanjutnya yakni soal yang ketiga, itu kita ambil dari soal yang nomor 7 ya teman-teman. Ketika fx 3 sama dengan 3x, titik stasionernya tuh 3x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan dikurang 3 sama dengan 0 kan. Bisa kita faktorkan x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Jadi titik kritisnya tuh min 1 dan 1. Ketika f turunan kedua dari x sama dengan min 6x dan f turunan kedua dari min x sama dengan 6x dikurang 1 dikali min 1 sama dengan min 6x. F turunan kedua dari 1 sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6. Untuk nilai maksimum 4 min lokal, f dikurang min 1 sama dengan min 1 dikali pangkat 3 sama dengan 3 dikali 1. Hasilnya tuh 2, karena ini hasilnya 1 min 1 ditambah 3. Jadi ketika f disubstitusikan ke 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan min 2. Jadi nilai maksimumnya yaitu ketika f min 1 sama dengan hasilnya itu 2 ya. Dan nilai minimumnya itu pada saat f1 dan hasilnya itu min 2. Soal yang keempat tuh yang nomor 8, yakni gx. Ketika gx sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 ditambah 3. Titik stasionernya tuh g aksen x sama dengan 0. 4x pangkat 3 ditambah 2x itu sama dengan 0. Dan dapat 2x di dalam kurung 2x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Titik kritisnya tuh 0. Jadi g turunan kedua dari x sama dengan 12x ditambah 2 kuadrat 2 ditambah 2. Jadi g turunan kedua dari 0 sama dengan 12 dikali 0 kuadrat ditambah 2. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Dan g dalam disubstitusikan ke 0 sama dengan 0 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3. Jadi nilai maksimum lokal dari g 0 sama dengan 3 dan nilai maksimum lokalnya tuh tidak ada. Soal yang terakhir yakni soal yang yang nomor 10 ya. Ini soal yang kelima tapi nomornya tuh nomor 10. Fx sama dengan x dikurang 2 pangkat 5. Titik stasionernya tuh f aksen x, jadi 5 dalam kurung x dikurang 2 pangkat 4 sama dengan 0. X dikurang 2 sama dengan 0, jadi x sama dengan 2. F turunan kedua dari x sama dengan 20 di dalam kurung x dikurang 2 pangkat 3. Dan F turunan kedua dari 2 sama dengan 20 dikali dalam kurung 2 kurang 2 pangkat 3 sama dengan 0. Sini sebenarnya 0, nggak mungkin 0 dikali 20, ya udah pasti hasilnya 0 ya. Jadi titik kritisnya tuh 2. Nah, di sini tidak ada nilai minimum lokal dan nilai maksimum lokal karena hanya ada satu. Kita tidak bisa menentukannya. Sekian, semoga bisa difahami. Terima kasih.